Pas ya. Nah, materi kita selanjutnya itu adalah tentang Microsoft Excel. Ada yang pernah dengar? Nah, jadi kita prakteknya mulai hari ini sampai beberapa minggu ke depan kita belajar tentang Microsoft Excel. Jadi di sini kita sambil praktekin ya, yang pernah atau udah tahu sekilas atau udah tahu semuanya, kita belajar kembali ulang. Bagi yang belum tahu, kita belajar bareng-bareng. Nah, karena sampai sekarang kita masih belum diperbolehin pakai. Oke, nah untuk yang lain ya, untuk mulai minggu depan deh, karena hari ini kita masih teori ya. Untuk mulai minggu depan kita pakai laptop bagi yang punya laptop. Jangan dipaksain kalau misalnya itu laptop papanya atau laptop mamanya atau laptop abangnya. Kalau lagi dipakai jangan dipaksain ya. Jangan nanti berebut sama orang lain, aku mau pakai nih, mau praktikum atau gimana-gimana nih, oke? Jadi mulai minggu depan, untuk murid sekasih boleh share screen ya. Jadi kalau misalnya saya bilang yang mana itu ini, kamu boleh tunjukin. Paham ya maksud saya? Kita belajar bareng-bareng. Ya mungkin kita sampai sekarang udah kenal gimana saya. Paling mager atau paling malas marah-marah. Ya kita di sini namanya kalau bisa have fun. Belajar sambil bermain. Nah tapi jangan lupa dihargain gurunya ya. Untuk saat ini udah ada 22 orang yang hadir. Sini ada nampak di bagian mananya katanya. Bentar ya. Charger laptop ya. Apa? Tiga lubang. Bentar ya. Ada iklan. Ada nggak di situ? Memang ada, dikeluarin tadi. Itu tasnya sobat periksa. Nanti di tasnya. Ada nggak tadi sobat keluarin? Di mana? Enggak, yang di bawah itu kabel ini itu. Ya kayak Tiga. iya. Boleh lihat aja deh. Asal nggak ada yang nyambung, nggak boleh dua besar boleh. Oke, nggak apa-apa kalau nanti kan ini ada kamera juga, nggak bakalan hilang. Ada? Ada kan? Tapi nanti jangan lupa dibilang sama sebatman-nya ya. Jangan. Oke, kita balik lagi lanjut ya. Nah ini kita lanjut, udah selesai iklannya ya. Ada lagi? Kalau nggak ada bilang aja, bawa aja nanti tasnya. Saya nggak ada bilang, tapi nanti aja. Yoi. Nah ini kita lanjut materi kita. Kita masuk ke bagian mengenal Microsoft Excel. Ada nampak semua ya? Pertanyaan saya pertama, yang tahu siapa aja atau udah pernah pakai ada siapa aja? Oke, 2 orang. Oke, Adril tadi katanya udah tahu, Gilbert juga udah tahu, Joshua udah tahu. Oke, kalau saya tanya Microsoft Excel ini berbicara tentang apa nih? Hitung-hitungan atau yang mana nih? Hitung-hitungan, benar ya? Pertanyaan saya selanjutnya. Siapa di sini yang suka matematika? Ada? Siapa yang suka di sini matematika? Oke. Itu kebohongan keberapa hari ini atau memang betulan suka? Oke. Kadang suka, kadang enggak. Kalau yang online gimana nih? Suka matematika atau tidak nih? Saya lumayan suka sana. Mengenal Microsoft Excel ini adalah mendengar tentang hitung-hitungan matematika, tapi menggunakan teknologi.
Teknologinya itu adalah aplikasi. Kalau teknologi sederhananya kita tahu yang namanya kalkulator. Kalau Oke, sorry, saya nggak ngidupin kamera ya. Nah, ini tadi karena ada perempuan di belakang ya. Kalau nanti nampak-nampak dari bagian belakang nggak mantep. Saya cuma pernah dengar tapi bukan tahu. Oke, nah ini nanti kita akan belajar sekilas dulu. Mungkin sampai di ujian semester kita akan bahas ini terus. Jadi kalau misalnya, ini makanya saya bilang, saya mau coba buat dulu pembelajaran yang lebih menarik lagi, kita sambil mempraktekin. Nah, jadi kalau misalnya kamu tidak tahu, boleh ditanyain sama saya, kita belajar bareng-bareng. Nah, mana tahu kamu dapat ilmu yang lebih baru lagi, saya masih belum dapat, kita boleh belajar bareng lagi. Oke, nih kita lanjut. Nah, pernahkah melihat tampilan data dalam bentuk tabel? Ada yang pernah lihat? Data dalam bentuk tabel, contohnya itu seperti di matematika. Dia dalam tabel ada berisi angka-angka, sebuah dalam bentuk jabaran lagi. Ada yang pernah lihat? Ada ya. Nah, itu biasanya di matematika. Selain dalam bentuk tulisan, surat atau laporan, data juga bisa ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik. Biasanya harus membaca tabel dan grafik dengan cara yang berbeda, tergantung kumpulan data yang disajikan. Oke? Ini kayaknya di handphone jaringan saya lagi nge-lag banget ya. Untuk suara saya kedengaran jelas nggak nih dari yang online? Oke, ini udah balik ya. Saya udah ganti ke WiFi. Tadi pakai jaringan sendiri ya. Nah, ini saya udah balik. Nah, kali ini kita akan belajar membuat data berupa angka dan disajikan dalam bentuk tabel menggunakan program khusus, yaitu program pengolah angka. Program pengolah angka mampu melakukan berbagai jenis perhitungan dan pengelolaan angka, seperti mengolah data statistik, mengolah nilai siswa, membuat laporan keuangan, dan sebagainya. Di waktu semester 1 kita kan belajar yang namanya Google Docs, benar ya? Di Google Docs itu sebenarnya itu berhubungan dengan Microsoft Word. Kalau si Microsoft Excel ini berhubungan yang namanya Google Spreadsheet. Ada yang pernah dengar spreadsheet? Nah, oke. Jenis operasi perhitungan yang dapat dilakukan oleh program pengolah angka adalah operasi aritmatika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, operasi statistik keuangan, logika, grafik, dan lain sebagainya. Di sini ada bacaan operasi aritmatika. Di antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, mana yang paling enak kita bahas? Kalau kamu apa nih? Katanya suka matematika nih di antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ingat? Yang mana paling enak buat dikerjakan? Tambah-tambahkah, kurang-kurangkah, kali-kalikah, atau bagi-bagi? Empat-empatnya. Oke, ada yang sombong ya bilang empat-empatnya ya. Kalau kamu gimana nih? Lebih enak mana nih? Hitung-hitungan, tambah-tambah, kurang-kurang, kali-kali, atau bagi-bagi nih? Kalau saya sendiri ya, saya lebih enak hitung-hitungan nih. Tambah-tambah ya, atau mungkin kurang-kurang. Kalau dari yang online lebih enak mana? Semuanya oke. Tambah-tambah ya. Nah, kalau misalnya saya tanya lagi sekali lagi, yang paling gampang saja deh. Mana lebih gampang? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, mana paling gampang? Oke. Ada bilang penjumlahan, ada bilang pengurangan. Yang paling susah di bagian pembagian. Benar nggak? Benar ya, apalagi kalau udah masuk yang namanya pecahan terus dibagi-bagi. Ada yang sama kayak gitu, udah dipecahan, dibagi pula lagi nih. Oke? Nah, saat ini program pengolah angka yang paling banyak digunakan adalah Microsoft Excel.
Sekali lagi saya tanya, berarti program pengolah angka yang paling populer adalah Microsoft Excel. Nah, seperti contoh nih, boleh. Seperti contoh saya tanya nih, semua tahu aplikasi WhatsApp? Tahu? Gunanya buat ngapain aja nih WhatsApp? Buat chattingan? Chattingan sama ngirim pesan apa bedanya, Neng? Oke, chattingan. Ayo, yang untuk online boleh diramekan aja nih. Oke, berkomunikasi ya. Berarti teleponan ya. Chattingan, teleponan, habis itu video call, habis itu ngapain lagi nih? Oke, bikin status. Terus ganti DP, benar ya? Ganti DP, habis itu ngapain lagi nih? Kirim voice chat, kirim dokumen. Nah, banyak dari ketujuh ini. Selain aplikasi WhatsApp, ada aplikasi apa lagi? Oke, ada WhatsApp, ada Line, Telegram, Messenger, Instagram. Nah, dari kelima yang disebutin tadi, mau yang saya sebutin atau yang kamu sebutin, mana yang paling populer? Ayo, mana yang paling populer? WhatsApp, benar. Instagram sebenarnya bukan untuk chattingan ya, tapi lebih ke bagian sosial media untuk kita lihat sekitar-sekitarnya. Tapi memang bisa diperuntukkan untuk chattingan. Oke, Instagram kita buang nih. Di antara WhatsApp, Line, Telegram, sama apa tadi saya bilang nih, Messenger ya, yang paling populer itu adalah WhatsApp. Pertanyaan saya selanjutnya, kenapa bisa menjadi aplikasi nomor 1 untuk chattingan? Ada yang tahu? Ayo, Berwin, kenapa nih WhatsApp menjadi aplikasi paling populer untuk chattingan dan lain sebagainya? Ada yang bisa kasih tahu sama saya? Oke, karena lebih mudah digunakan. Alasan lain? Ada yang tahu? Oke, ada yang pertama karena mudah digunakan, yang kedua simple, benar ya? Simple banget dan warnanya itu hanya ada terdiri dari dua. Warna hijau dan warna putih, benar ya? Hijau sama putih. Lambangnya maksudnya kan kalau misalnya di dalam tampilan biasanya, kalau misalnya mode gelap itu kan memang warna hitam ya, tapi kan tampilan biasanya itu warna hijau dan putih. Itu alasan kedua. Alasan orang banyak menggunakan Line dan alasan orang banyak menggunakan WhatsApp seperti contohnya karena ikut-ikut teman. Nah, di zaman saya dulu kemarin viralnya itu adalah aplikasi Line. Di Line itu kita bisa banyak beli stiker, stikernya pun harganya bukan murah loh untuk anak sekolah sekarang ya. Kalau di zaman saya kemarin mungkin harga stikernya itu sampai di harga 20.000 sampai 30.000. Nah, dan nggak ada oke. Nah, jadi saya berpindah ke WhatsApp karena ikut-ikut teman. Tapi karena memang kebetulan sekarang WhatsApp pun memang lebih enak digunakan daripada Line. Jadi sama juga seperti si Microsoft Excel ini banyak sekali jenis-jenis program pengolah kata. Pengolah angka, tapi yang paling banyak digunakan adalah Microsoft Excel. Selain mudah digunakan atau user friendly, ada yang pernah dengar namanya user friendly? Pernah ya, yaitu mudah digunakan, juga memiliki kemampuan yang cukup baik untuk menangani pengolahan dan penyimpanan data. Nah, oke, ini untuk yang online, yang menggunakan laptop, coba ikutin cara untuk membukanya. Ini adalah cara biasanya. Klik Start, All Program, Microsoft Office, Microsoft Excel. Ayo, yang pakai laptop boleh sambil dipraktekin. Nah, untuk membukanya ini sebenarnya saya nggak perlu kasih tahu lagi ya. Semuanya sebenarnya ada tahu, tinggal dicari aja di bagian history pencarian ya. Semuanya ada kelihatan? Ada punya? Ayo coba dijawab saya dulu nih yang angkat tangan tadi. Kalau udah dibuka ya. Masih loading, oke, Adril udah berarti udah mau buka. Kalau Berwin, Kayla, Jaskia gimana nih? Oke, udah tapi aku namanya spreadsheet. Kita pakai Microsoft Excel, bukan spreadsheet. Spreadsheet itu yang online loh. Coba kamu cari aja nih Microsoft Excel. Atau sebagai contoh gini.
Oke, di sini yuk Berwin, coba kamu share screen yuk Berwin, kita mau belajar bareng-bareng aja nih. Yuk Berwin, coba kamu yang share screen. Di layar desktopnya nggak ada apa-apa kan Berwin? Aman kan? Oke, ya. Mana tahu kan itu laptop papa atau mamanya ada berkas penting, dasar cuma loading. Oke. Ini kita bareng-bareng ya, kan ini kan enak ya. Nah, ini bukan dari Google nih. Di close aja nih Google-nya. Nah, ini aplikasi bawaan nih. Coba buka ya. Kalau ada yang pakai laptop share screen, terus kamu buat yang screen ya, Berwin biar nampak semua nih. Coba kamu share screen, kemudian di screen biasa aja. Biar saya bisa nampak semuanya nih. Paham maksud saya? Oke, saya ada Excel. Excel itu sama seperti aplikasi bawaannya. Dia memang sudah ada di dalamnya. Seperti contoh nih, share screen untuk bagian screen-nya layar seperti saya buat ini nih, Berwin. Nih, jadi kamu bisa melihat desktop juga dan lain sebagainya atau gini ya. Nih, untuk mencarinya Berwin saja kasih tunjuk nih. Di bagian ini kamu cari yang namanya itu adalah Microsoft Excel. Kamu boleh tulis Excel begini, atau misalnya nih Excel 2016 atau yang lainnya. Oke. Nah, ya coba Berwin yang buat share screen. Ya di share screen aja nah. Kita bareng-bareng belajar, terus yang ngomong atau praktikin gak enak nih. Oke, benar ya. Nah, terus blank workbook-nya. Nah, kalau benar ya. Oke, sampai situ dulu kita lanjut materinya. Untuk yang offline, semuanya udah tahu gimana cara bukanya? Semua di sini udah pernah pakai laptop? Udah ya? Masih ada yang belum? Oke, nah seharusnya udah ya. Ini yang akan kita pelajari. Klik Start. All Program. Microsoft Office, Microsoft Excel. Oke. Nah, mengenal bagian-bagian Microsoft Excel. Saya mau kasih bocoran untuk tugasnya, tapi saya nggak berikan sekarang. Kamu boleh ngerjain sekarang atau tidak. Ini tugasnya. Oke, saya nggak tahu gimana lagi. Saya punya 2007, kalau saya punya 2016 ya. Memang kelipatan 3, 2007, 2010, 2013, 2016. Nah, kalau punya 2007 itu tidak ada masalah, atau 2003 juga tidak ada masalah. Nah, saya nggak ngerti bagaimana sebenarnya cara untuk memberi tugas kepada murid SMP sekarang. Nah, masih kalau misalnya saya bilang, coba kamu kirimkan dalam bentuk Google Docs, atau PDF, atau Microsoft Word, atau apapun masih ada aja sampai sekarang belum mengerjakannya. Atau tidak pandai, alasannya tidak pandai untuk mengerjakannya. Nah, ini di bagian menu tampilan Microsoft Excel ada banyak sekali kegunaannya. Nih, sel ini pengertiannya apa sih? Row itu pengertiannya apa sih? Status bar itu pengertiannya apa sih? Nah, tugasnya ini mungkin di minggu depan atau 2 minggu lagi saya buat. Kamu boleh mengerjakannya di dalam buku tugasnya. Semua di sini punya buku tugas? Punya ya, mau buku tugasnya apapun. Untuk itu, jangan nanti ada saya ada, oke. Nah, jangan nanti udah sebuat pun di buku tugas tapi tidak dikerjakan. Alasannya saya tidak mengerti. Sini semua udah pernah menggunakan handphone? Udah ya. Mungkin udah punya handphone juga. Kamu boleh bisa mencari nih menu tampilan Microsoft Excel. Kemudian kamu cari nih penjelasan apa sih Quick Access Toolbar. Dan ini dibuat juga sebagai catatan untuk ujian UTS-nya. Tabelnya digambar, nggak usah dong, ini namanya kurang kerjaan. Jadi nanti kamu cari aja, nanti saya kabarin minggu depan, ya saya tanya dulu, apakah boleh tugasnya itu gini, pengertian Quick Access Toolbar. Jadi nanti yang kamu buat itu adalah seperti gini ya. Padahal buat digital lebih enak sih. Nah,
Saya nggak tahu, makanya tadi saya bilang ya, saya kasih yang enak, cuma tinggal mengetik, comot sana, comot sini, tapi nggak mengerti bagaimana cara menggunakannya. Jadi untuk ini, kali ini, saya buat tugasnya, buat di dalam buku tugas, kamu cari pengertian ini semua. Dibuat sebagai catatannya, catatan tambahan yang kamu kerjakan. Kalau saya bilang seperti gitu, kenapa? Supaya biar dicatat semuanya. Oke, jadi kalau misalnya nih saya tanya ya, contohnya kamu ngerjain yang pertama, nomor 1, quick access toolbar. Oke, nge-lag. Betulan nge-lag ya. Bentar ya. Quick access toolbar. Terus kamu buat nih, pengertiannya apa nih? Bla, bla, bla. Nah, jadi nanti yang kamu buat itu adalah seperti gini ya. Nah, terus nomor 2 itu tab menu bar. Terus adalah bla, bla, bla. Pengertiannya. Oke, saya minta ini semuanya dibuat sebagai catatannya sendiri. Tapi sebagai nilai tugasnya juga. Nah, jadi kita boleh nggak saya tulis di tugasnya di Docs? Saya minta di buku tugas aja ya, biar lebih enak juga, biar semuanya tahu merasakan perbedaan antara mengerjakan manual dengan menggunakan komputer. Oke? Tapi nanti saya minta dulu penjelasan dari guru yang lain juga ya, karena saya ngajar di kelas 7A, 7B, 7C beda lagi gurunya, 7D beda gurunya lagi. Jadi kami ada 3 guru TIK yang mengajar di kelas 7. Nah, jadi kan jangan saya bilang kayak gini tugasnya, tapi mereka nggak setuju ya. Tapi ini boleh kamu kerjakan juga, karena kan memang namanya pembelajaran pengetahuan. Saya sengaja memberikan, tidak mengasih penjelasannya, supaya kamu bisa mengerti apa sih kegunaannya. Nah, sampah gimana? Iya, pengertiannya ada di internet, tapi kamu salin, kamu pindahin ke dalam buku. Jadi nggak ada alasan kalau misalnya belum mengerti bagaimana menggunakan Google Docs, Microsoft Word, PDF, dan lain sebagainya. Nah, jadi minggu depan baru selesai tugasnya ya. Iya, mungkin minggu depan saya kasih apakah memang tugasnya seperti gini atau yang lainnya. Tapi saya kasih bocoran aja, kalau mau buat duluan silakan, kalau tidak, tidak masalah. Nah, gimana? Kita nggak ada praktek. Nah, ini yang saya bilang nih. Saya minta yang menggunakan komputer untuk raise hand, alasannya biar sambil dipraktekin. Jadi kamu bisa share screen sendiri. Oke? Jadi kamu share screen sendiri di hadapan teman-teman kamu. Jadi kamu harus percaya diri, jangan malu. Namanya kita belajar. Saya tadi udah bilang ya, rugi ya kalau misalnya saya cuma yang praktekin, kamu cuma 40 menit gini bengong doang ngeliatin. Oke? Nah, sama seperti yang kayak gini nih, bengong doang ngeliatin kayak gini, saya ngomong panjang lebar. Oke, nih di sini nanti kita boleh sambil praktekin bareng-bareng ya. So, Microsoft Excel saya nggak bisanya gimana nih Adril? Coba kamu nih yang buat nih, share screen. Ya, di share screen aja nih. Oke, terus yang blank workbook-nya. Yang sebelah kiri blank workbook, yang kosong itu ada nampak? Iya, klik 2 kali. Nggak bisa? Oke, di sini ada loadingnya. Oke, di sini Excel-nya udah tidak diaktifkan lagi ya, atau udah habis masa berlakunya? Atau coba nih kamu buat yang dari sebelah home ini, di bawah home ada new, coba kamu klik new-nya. Iya, bisa nggak? Klik aja, klik. Udah? Nggak ada juga muncul? Oke. Yang terakhir, coba kamu open. Udah saya klik, oke, kamu open. Open. Nah, kamu buka aja data yang sebelumnya. Coba di browse. Oke, di sini nggak ada ya tentang Microsoft Excel ya. Saya sebenarnya tahu cara untuk membukanya, tapi ribet banget ya. Coba nanti tanya sama papa atau mama atau yang punya laptopnya.
ada nggak file Microsoft Excel? Kalau ada, kamu buka dari situ aja. Nah, kan nggak mungkin kamu tunjukin ya isi laptopnya itu isinya ada apa aja ya, itu kan pribadi ya. Kalau misalnya handphone kita diperiksa orang lain, ditunjukin sama orang lain, nggak enak ya. Benar ya, kan privasi. Jadi nanti di sini Adril tugasnya tanya coba sama yang punya laptop, mau laptop papa ini atau laptop mama atau laptop siapapun, kamu boleh tanya ada nggak aplikasi folder atau file Microsoft Excel. Oke, nah seperti contohnya nih ya. Exit stop partisipan dulu. Saya yang buat ya. Nah, maksudnya itu gimana filenya itu? Nah, sebenarnya Microsoft Excel juga nggak bisa ya. Microsoft Excel juga nggak bisa. Kalau misalnya saya cari di sini Excel, itu juga tidak ada. Nggak ada programnya, tapi ada namanya itu filenya. File Microsoft Excel-nya sendiri. Jadi saya nggak bisa buka seperti yang kamu buat, tapi saya punya filenya atau punya nih datanya nih. Jadi kita boleh bukanya dari kayak gini, buka paksa namanya nih. Nah, kalau saya cari mau nyari sampai mati pun ini nggak ada dapat nih di sini nih. Memang di hide programnya atau gimana saya nggak ngerti nih. Nah, Microsoft Excel ya tadi kan J nih. Microsoft Office nggak ada Excel-nya. 2016 juga nggak ada nih. Sama juga seperti Word dan lain sebagainya. Nah, jadi caranya kamu coba tanya sama yang punya laptop, ada nggak file Microsoft Excel? Nah, kalau ada, kamu buka aja dari sini. Ini ada contohnya ya. Ini yang akan kita pelajarin. Apa sih pengertian kolom, apa itu baris, dan lain sebagainya. Ini yang akan kita pelajari di bagian istilahnya nanti. Oke, boleh ya. Nah, kita lanjut lagi pembelajaran kita. Saya tadi ngimpal capek banget nih ngomong dari tadi. Kita lanjut lagi materi kita. Nih, bekerja dengan Microsoft Excel, kita akan menemukan istilah atau perintah yang berbeda dari program yang lainnya. Kita harus memahami istilah atau perintah tersebut karena akan banyak digunakan dalam pembahasan selanjutnya. Perhatikan gambar istilah Microsoft Excel berikut ini. Nah, setiap aplikasi pasti memiliki perbedaannya masing-masing. Seperti contoh, game Mobile Legends sama game seperti Battle Royale, PUBG, Free Fire, dan lain sebagainya, berbeda nggak pengaturannya? Berbeda ya. Cara mainnya berbeda nggak? Beda ya. Nah, ini juga sama seperti aplikasinya, itu memiliki istilahnya masing-masing. Contohnya di game juga ya, ada yang namanya noob, ada yang main namanya itu ada noob, ada GG, dan lain sebagainya. GG kepanjangannya apa? Atau AFK, ada yang tahu kepanjangannya apa? Sering dengar? AFK, GG, noob, ada yang pernah tahu? Nah, good game ya. Nah, GG itu adalah good game. Nah, pro gamer lain lagi, yaitu adalah sebutan untuk orangnya. Nah, itu jadi ente nice try. Nah, tergantung kita ya. Jadi di dalam setiap aplikasi itu pasti punya istilahnya masing-masing. Bahkan di WhatsApp itu ada istilah-istilahnya masing-masing ya. WhatsApp singkatannya apa nih? Istilahnya adalah WA, benar ya? Facebook, FB, Instagram, IG, Twitter, WIT. Kalau TikTok, TT, benar ya? Memang kayak gitu ya nama sebutannya kan itu adalah istilahnya. Microsoft Excel juga sama nih. Nih, di matematika ada nggak istilah kolom, baris? Ada? Kalau kolom ini disebut dari mana sampai mana, ada yang tahu? Kalau kolom disebut juga sebagai dari atas ke bawah, kalau baris dari kiri ke kanan, worksheet itu adalah ini, range adalah kumpulan sel atau semua sel-sel yang ada di sini. Nah, ini adalah istilahnya dan kita akan pelajari sampai nanti ujian semester. Kita sekarang masih bahas istilahnya dulu, masih bahas sekilas, baru nanti kita akan lanjut ke materi kita selanjutnya. Nah, sampai di sini dulu nih. Ada yang mau ditanyain tidak nih? Gimana? Di atas ada?
Nah, pertanyaan temannya, kenapa di atas kan ada lab komputer, kenapa tidak menggunakannya? Karena kita sekarang tahu COVID penyebarannya lewat apa? Lewat apa yang kita sentuh, benar ya? Lewat apa yang kita sentuh, yang kita hirup, dan yang lain sebagainya. Kemarin udah bisa kita lakuin sebenarnya menggunakan lab komputer. Tetapi karena muncul lagi varian COVID terbaru ini, yang lalap, ada aja variannya. Saya udah pernah cerita ya, yang mirip es krim ya, banyak sekali varian-varian terbarunya nih. Jadi ya terpaksa ditutup kembali. Kita lihat ya sekarang anak SD di Medan Mulia nggak ada yang masuk ya. Nah mereka udah balik ke online ya karena memang COVID lagi mengganas-ganasnya. Oke, materi kelelawar COVID, Delta, Omikron. Oke, nah gitu aja ya terus ya. PPKM level 3 nah gitu aja terus nih. Ada yang tahu kapan COVID berakhir? Nggak ada yang tahu ya. Nah, saya nggak tahu nih kapan COVID berakhir. Nah, makanya saya bilang ya kita ikutin aja lah ya. Yang penting menjaga diri dan lain sebagainya. Oke, kalau mau manusia tidak egois, oke. Nah, ini materi kita sampai sini dulu. Minggu depan kita boleh sambil praktek. Jangan keluar dulu. Barusan dari 28 sekarang 26. Saya belum melakukan absensi. Diaktifin dulu kameranya semua nih. Yang hadir saat ini ada 24 ya. Oke, Aldrik Hailey. Coba diaktifin kameranya. Oke, sampai di sini dulu kita. Kita berjumpa di minggu depan. Oke, dan bye-bye.